maupun Teknokonek. Rekan-rekan dari Sinar Mas Energi boleh saya minta ke notifikasi atas kehadirannya. Apakah sudah ada? Bapak Edmund Situmorang. Halo Pak Edmund. Oke, di list peserta telah hadir Pak Muhammad Agia. Selamat siang Pak Agia. Selamat siang Pak Mayor. Oke. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama Pak, senang bisa gabung di sini dengan teman-teman semua. Ya, perkenalkan di room Zoom ini telah hadir mahasiswa ITDEL. Saya bilang mahasiswa ITDEL karena ada beberapa di luar program studi teknik bioproses. Jadi memang kuliah umum ini diperuntukkan untuk mahasiswa teknik bioproses, namun melihat topiknya yang cukup general dan dapat diterima juga oleh prodi ITDEL, prodi-prodi lain di ITDEL seperti elektro dan manajemen rekayasa, maka seminar ini kami buka untuk seluruh mahasiswa ITDEL. Di room ini juga telah hadir Ibu Maria Margrita. Beliau adalah dekan dari Fakultas Bioteknologi. Lalu ada Bapak Ibu dosen dari Teknik Bioproses, ada Pak Adri, Ibu Berlian, dan Bapak Ibu dosen yang lain yang akan menyusul juga. Kalau dari Sun Energi ada yang mau ditunggu lagi Pak? Kita bisa mulai? Tidak sih Pak, mestinya bisa kita mulai. Kalau dari Teknokonek Pak. Halo Pak, saya Aden Pak. Oh Pak Aden. Okay. Iya. Pak Aden udah ada. Udah ada Pak. Maaf nih baru join. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Aden. Selamat siang Pak Aden. Mas Agia, selamat siang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai. Izinkan saya terlebih dahulu share screen susunan acara kita pada siang hari ini. Oke, susunan acara kita pada hari ini dimulai dari pembukaan yang sedang berlangsung, lalu berikutnya akan ada sambutan dari Ibu Mary selaku Dekan Fakultas Bioteknologi. Lalu nanti sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Lalu susul dengan diskusi dan tanya jawab. Siapkan pertanyaannya dari awal materi bagi mahasiswa. Lalu ada pengenalan Teknokonek Academy. Lalu yang terakhir ada penentuan penanya terbaik. Ya, penentuan penanya terbaik, untuk penanya terbaik nanti akan mendapatkan souvenir khusus dari ITDEL. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Mary untuk memberikan sambutannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mayor. Selamat siang. Khususnya saya sampaikan dulu kepada Pak Agia, ya Pak. Terima kasih banyak
untuk kesediaannya hadir dan sharing pada siang hari ini kepada mahasiswa kami di Institut Teknologi Del. Juga tadi saya lihat ada Pak Aden ya Pak, salam kenal juga. Terima kasih untuk kehadirannya, juga Pak Edmund. Selamat siang Pak. Pada saat ini saya lihat selain mahasiswa teknik bioproses juga ada mahasiswa dari manajemen rekayasa ya saya lihat, lalu kemudian ada juga mahasiswa dari prodi sistem informasi. Nah mungkin nanti ada lagi yang dari yang lain mungkin akan bergabung lagi. Saya lihat topik yang akan disampaikan pada hari ini seperti yang Pak Mayer tadi sampaikan, ini topiknya cukup general ya, karena masalah energi ini kan sesuatu yang apa ya, dibilang urgen ya gitu ya. Urgennya dari sisi mana? Masalah dari energi fosilnya kah makin berkurang, dianggap seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih energi baru dan terbarukan ini pentingnya bagi Indonesia dan juga bagaimana perkembangannya, dan energi baru terbarukan seperti apa sih yang dapat dikembangkan atau yang paling baik dikembangkan di Indonesia itu yang seperti apa gitu. Mungkin nanti kita akan mendapat banyak informasi yang akan disampaikan dari Pak Agia dan bagaimana energi baru dan terbarukan ini persaingannya dengan fosil itu bagaimana, karena sejauh ini mungkin masih ada pemikiran bahwa energi fosil jauh lebih murah gitu. Tapi bagaimana ke depannya? Mungkin sekarang iya fosil lebih murah, tapi ke depannya bagaimana sih gambarannya gitu ya. Jadi informasi mengenai hal ini sangat dibutuhkan, khususnya di teknik bioproses yang salah satu fokus risetnya juga ada di bidang itu Pak. Jadi kami memang masih sebagai institut, kami baru berdiri tahun 2013 dan itu mahasiswa tahun pertamanya lulusnya baru tahun 2018, itu lulusan pertama dari Institut Teknologi Del. Jadi memang masih sangat baru, sehingga langkah penelitian kami pun di sini masih merintis gitu, khususnya untuk mengenai energi baru terbarukan ini. Nah, jadi saya harap informasi yang akan disampaikan nanti oleh Pak Agia itu bisa disimak betul oleh para mahasiswa, dan sesi ini dimanfaatkan betul untuk bertanya, gitu ya. Kalaupun misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang risetnya tidak secara langsung berkaitan dengan energi, tapi yang namanya wawasan itu tetap kita harus membuka diri, ya. Karena kita nggak tahu ke depannya kita akan terjun ke bidang energi atau tidak, tapi kita secara umum kita harus paham apa sih yang terjadi di Indonesia, apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dari kita, gitu, khususnya di bidang energi ini. Sebelumnya Pak Agia, Pak Mayer, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti kuliah umum ini sampai akhir, tapi sekali lagi terima kasih banyak dari PT Sinar Mas Mining ya Pak, maaf kalau saya salah menyebutkannya, untuk kesediaannya khususnya Pak Agia di sini dan Pak Aden, juga kepada para mahasiswa yang sudah hadir, tolong dimanfaatkan sesi ini ya. Dari saya cukup sekian saja Pak Mayer, terima kasih banyak untuk semua, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih atas sambutannya Ibu Mary, dan kita melangkah ke acara yang berikutnya. Sebelum Bapak Muhammad Agia Fersya menyampaikan materinya, berikut saya sampaikan CV dari beliau. Jadi beliau merupakan lulusan dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung di tahun 2011, lalu melanjutkan kuliah S2 di ini UK kalau saya nggak salah ya, Renewable Energy Engineering di Universitas of Aberdeen University.
Lalu untuk pengalaman kerja dari 2017 dan saat ini 2021 beliau adalah Head Sales dari PT Surya Utama Nuansa atau Sun Energy. Demikian profil dari pembicara kita hari ini, dan untuk penyampaian materi langsung saya serahkan kepada Pak Agya, dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Mayor. Saya izin share screen ya. Mohon diinfokan jika sini sudah terlihat ya teman-teman dan Pak Mayor. Oke, sudah terlihat Pak. Oke, thank you. Ya, saya buka. Sekali lagi terima kasih banyak tadi untuk Bu Mary sambutannya. Harapannya juga saya bisa sedikit berbagi dengan teman-teman semua. Nanti kita diskus saja. Kira-kira akan sedikit banyak kita membahas nih terkait dengan kita beri judulnya Exploring Indonesia's Renewable Energy Sector, atau melakukan deep dive ya terkait sektor energi terbarukan, renewable energy di Indonesia gitu. Kalau terms yang digunakan oleh Kementerian SDM kita sebenarnya EBT ya, energi baru terbarukan gitu. Nah, kita coba mulai teman-teman. Sebelum kita bahas secara global juga, mungkin kita perlu merefresh diri kita sendiri nih. Apa sih yang disebut dengan renewable energy gitu, atau energi terbarukan? Teman-teman mungkin juga bisa banyak baca definisi-definisi yang cukup lengkap ya dari berbagai sumber. Cuman saya coba menilik atau menukil satu yang cukup komprehensif. Ini dari Energy Information Administration ya, dari US. Mereka menyimpulkan atau mendefinisikan bahwa renewable energy is energy from sources that are naturally replenishing but flow limited. Renewable resources are virtually inexhaustible in duration but limited in the amount of energy that is available per unit of time. Memang cukup rumit dari sisi bahasanya, cuman kalau coba saya sederhanakan dengan bahasa Indonesia juga, bahwa energi terbarukan ini adalah energi yang bersumber dari alam, yang pada dasarnya, pada hakikatnya dia akan terus memperkaya dirinya atau tidak habis-habis. Nah, cuman yang jadi bahasan adalah bagaimana kita memanfaatkan itu akan terlimitasi dari boundary waktu gitu. Sebagai contoh biar lebih clear adalah tenaga surya atau tenaga matahari, teman-teman. Pada hakikatnya matahari itu tidak berhenti bersinar kan sepanjang waktu, sepanjang tahun. Gitu. Cuman kita bisa memanfaatkannya hanya pada saat siang hari. Karena di malam hari bumi kita berkeliling, mengelilingi matahari, dan sebagian wilayah bumi itu tidak tersinari matahari saat malam. Itulah contohnya kenapa kita sebutnya available-nya hanya per unit of time, gitu teman-teman ya. Dan beberapa contoh energi terbarukan ini yang paling relevan, yang paling besar ya salah satunya, itu ada 5 jenis teman-teman. Kalau ini teman-teman dari Fakultas Bioproses betul ya di ITBEL, itu mungkin sangat relevan terhadap biomass atau tenaga biomasa teman-teman ya. Teman-teman tahu cara pemanfaatan nanti untuk membangkit listrik adalah instead of membakar bahan bakar fosil seperti uap yang menggunakan batu bara ya pada kebanyakannya, atau menggunakan minyak bumi atau gas alam, kita menggunakan bahan bakar biomass atau biomasa yang teman-teman juga contohnya tahu ya, menggunakan sawit dan macam-macamnya gitu ya. Yang kita sebutnya ini adalah energi terbarukan karena bersumber dari alam. Ada juga hydropower atau tenaga air, yang ini memang bisa dibilang teknologi yang paling konvensional, yang paling klasik, yang sudah banyak dimanfaatkan sejak tahun temurun gitu. Nah, cuman kelemahannya, dan terutama di Indonesia ya, kita punya sumber daya air yang melimpah. Jadi ini juga salah satu tulang punggung juga nih untuk energi atau generasi pembangkit listrik kita pada teknologi yang menggunakan energi terbarukan menggunakan tenaga air, teman-teman. Nah, cuman kelemahannya untuk menggunakan PLTA ini secara teknisnya sangat terbatas untuk lokasi-lokasi yang punya perbedaan ketinggian nih antara kolom dam di satu tempat dan di bawah tempat lainnya, karena nanti sistemnya itu akan dibuat seperti air terjun. Nanti airnya akan masuk ke dalam turbin, dan turbin akan menggerakkan generator atau penghasil listrik seperti itu. Sama hakikatnya dengan wind atau tenaga bayu, tenaga angin ya. Nah, jadi instead of menggunakan air untuk menggerakkan turbin, digunakan tenaga angin yang kita buatkan turbin anginnya. Jadi kalau angin berhembus, pada dasarnya angin ini terus-menerus ada, cuman ada waktu-waktu tertentu dia berhembus dengan cepat atau berhembus dengan sesuai kebutuhan untuk dapat memutar turbin. Ada kalanya, misalnya di malam hari dia sedikit lebih tidak banyak anginnya seperti itu. Dan ini akan terbatas atau sangat spesifik di tiap-tiap tertentu. Yang ada juga yang sebelah kiri bawah, teman-teman, kita sebutnya geothermal atau panas bumi ya. Teman-teman juga mungkin sering baca atau mendengar berita bahwa
salah satu sumber energi panas bumi terbesar itu di Indonesia, teman-teman. Cuman memang secara absolutnya, karena kita memang di lokasi daerah vulkanik ya, banyak gunung api, inilah yang menyebabkan kita memiliki potensi sangat besar juga di geothermal, walaupun dibandingkan teknologi lainnya, ini sebenarnya dari sisi absolutnya nanti akan kita bahas, ini tidak terlalu besar sih. Karena secara global, geothermal ini memang porsi cukup sedikit dari sisi potensi. Nah, yang cukup menarik juga, dan yang kebetulan saya di Sun Energy, sebagai pelaku industrinya adalah PLTS, teman-teman, pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu energi terbarukannya itu tenaga matahari atau tenaga surya. Itu adalah contoh plan kita di Sun Energy pas kita pasang fotovoltaik ya di salah satu customer kita, teman-teman. Nah, secara globalnya, kita sebelum masuk ke negara kita ya, kita coba lihat dulu dari skop global ya, secara dunia, secara keseluruhan gitu ya. Ini saya dapat laporan dari Bloomberg yang di tahun 2020 terkait dengan outlook renewable energy sampai dengan 30 tahun ke depan nih, 2050. Yang menarik, dari riset mereka itu disebutkan bahwa 30 tahun ke depan akan ada peningkatan sampai dengan 60% nih terkait dengan global electricity demand atau permintaan energi atau kebutuhan listrik ya terutama gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri nih, listrik itu kita butuhkan dari kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan ekonomi kita karena di pabrik segala macam itu menggunakan listrik, dan sekarang udah beralih ke transportasi juga bahkan kan. Kita juga pernah dengar namanya Tesla, mungkin teman-teman tahu ya, menggunakan mobil listrik, teman-teman. Nah, menariknya dari 60% peningkatan itu sampai 30 tahun ke depan, sudah diprediksi bahwa 75%-nya nanti akan di-cover dari energi terbarukan, teman-teman. Instead of fossil fuel atau bahan bakar fosil. Nah, di lain pihak, tadi saya sebutkan, kondisi sekarang secara global, 64% energi itu masih didominasi oleh bahan bakar fosil atau fossil fuel. Nah, tapi di 30 tahun ke depan sudah diprediksi bahwa hal itu akan terus digenjot untuk ditekan untuk beralih ke transisi energi yang lebih bersih. Jadi, porsi fossil fuel akan berkurang sampai dengan hanya 20% di tahun 2050. Itu prediksi dan juga beberapa komitmen yang sudah dilakukan oleh banyak negara ya. Dan yang menariknya 90% peningkatan itu adalah dari negara-negara non-OECD, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, OECD adalah Organization for Economic Cooperation Development. Ini adalah entitas 38 negara yang berbasis di Perancis ya, yang memang mereka sudah banyak melakukan agenda inisiatif, salah satunya untuk transisi energi bersih gitu, kumpulan-kumpulan negara. Sedangkan Indonesia memang masih belum masuk ke ke membernya, tapi kita sudah melakukan registrasi untuk jadi development member of OECD countries gitu, teman-teman. Ini dari sisi global. Nah, tapi dari Indonesia, seperti apa sih persebarannya ya? Potensi energi terbarukan di Indonesia yang kita akui dan bahkan dunia pun mengakui ini sangat huge potensial, sangat masif. Tapi memang sampai sekarang yet still not unleashed in maximum capacity ya, teman-teman. Ini laporan dari Institute of Essential Services Reform ya, yang mereka keluarkan di tahun lalu, 2 tahun lalu 2019. Ini yang paling saya update yang saya punya. Persebaran potensi pembangkit listrik atau energi terbarukan di Indonesia itu sangat besar, teman-teman. Tapi nyatanya pemanfaatannya masih sangat kecil sekali dari potensi yang ada gitu. Teman-teman kalau bisa lihat itu cukup bisa dibagi ya, 6.830 megawatt dibagi potensinya itu 431.000, jadi sekitar less than 2% teman-teman sebenarnya yang sudah dimanfaatkan. Dan menariknya potensi ini bersebar di seluruh negara ya, di seluruh wilayah Indonesia. Tapi memang sebenarnya didominasi justru oleh daerah-daerah yang kepadatan penduduknya tidak tinggi gitu, atau daerah-daerah yang bukan di daerah-daerah yang padat penduduk gitu. Nah, teman-teman mungkin ya di Sumatera Utara ya, ini cukup menarik karena masuk ke dalam top 7 tuh teman-teman, tingkat 7 untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang paling besar di Indonesia, di nomor ke-7 urutannya. Teman-teman bisa lihat nih yang sudah dimanfaatkannya ya. Itu contoh yang menarik adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Di 4 tahun lalu itu baru ada 10 megawatt yang sudah terpasang untuk bisa menghasilkan listrik. Padahal setelah kita assess, potensi mereka itu yang paling besar potensinya, yaitu which is hampir setengah atau 50% dari total potensi yang ada. Ini teman-teman bisa lihat yang di chart sebelah kanannya, itu 208.000 megawatt potensinya, sedangkan yang termanfaatkan baru 10 megawatt, which is itu 1/1000-nya belum ada, teman-teman. Inilah yang kita sebutnya salah satu potensi yang kita harus mulai genjot mulai sekarang ya. Dan teman-teman juga nanti akan kita bahas juga nih, kira-kira apa peranan kita untuk bisa membantu merealisasikan, mengakselerasi hal ini gitu.
Nah, kondisinya straight forward 2 tahun ke depan yang di tahun 2020, ini ada laporan terkait dengan bauran energi nasional. Dari potensi yang ada itu, bagaimana sih kondisinya sekarang terhadap aktual penggunaan energi kita, energi mix kita, lower energy, baik dari sisi yang renewable energy maupun yang bahan bakar fosil. Nah, ternyata tadi sebelumnya teman-teman bisa lihat ya, secara global memang porsinya fossil fuel itu 64%, tapi di Indonesia masih cukup belum timpang, masih cukup timpang ya teman-teman, yang belum terlalu balance, karena energi bahan bakar fosil kita itu masih sekitar 90% nih porsinya di tahun 2020, data dari Kementerian ESDM yang sudah dilakukan infografis Kompas ya. Jadi karena memang kita tadi juga Bu Mary sampaikan rely on batu bara yang sebenarnya tergolong murah, walaupun akhir-akhir ini batu bara harganya sangat naik ya teman-teman, lagi tinggi-tingginya. Tapi 10-20 tahun ke belakang itu kita masih sangat rely on fossil fuel teman-teman, baik itu batu bara, minyak bumi ataupun gas alam, gitu. Sehingga pemanfaatan EBT masih sangat minim sampai dengan 2 tahun lalu ya 2020 hanya 11%. Cuman menariknya teman-teman bisa lihat nih trennya. Sejak 2008 atau 12 tahun lalu atau 14 tahun lalu itu terjadi fluktuatif terus-menerus naik turun ya. Tapi di tahun 2015 itu terjadi yang namanya tipping point teman-teman di 4,38 dan itu tidak berhenti terus naik sampai dengan tahun ini teman-teman. Nah teman-teman kalau tahu di 2015 itu ada yang namanya COD Conference ya atau Paris Agreement, di mana ini diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana seluruh dunia itu sudah aware dan sudah membuat komitmen bahwa kita harus mulai berubah menuju transisi energi, teman-teman. Dan menariknya, sejak 2015 itu, karena udah ada rising concern, global awareness terkait perubahan iklim, terkait dengan emisi karbon yang semakin mengkhawatirkan, itu semakin meningkatkan atau men-trigger para pelaku bisnis ataupun para investor untuk mulai melakukan pembiayaan proyek-proyek PLTS atau proyek-proyek pembangkit listrik yang menggunakan EBT, teman-teman. Jadi sampai dengan 2020 itu kita sudah bisa menghimpun dana sampai dengan 1,3 miliar USD, teman-teman. Ini laporan dari ESDM. Yang tentunya ini akan sangat relevan dengan pengurangan emisi karbon. Karena memang data dari Kementerian ESDM adalah setiap kWh yang dihasilkan dari energi terbarukan itu akan relevan dengan pengurangan emisi karbon itu sebesar 0,6 sampai 0,8 kg karbon nih setiap kWh-nya. Jadi direct impact itu sangat relevan teman-teman terhadap perubahan iklim dan juga ekologika negara kita. Seperti itu teman-teman. Nah, dari pemerintah sendiri sejak 2015 itu kita bersama dengan negara-negara lain dalam UN ya, United Nations atau PBB, ada namanya Paris Agreement dan COP yang sudah berkomitmen bersama-sama. Dan pemaparan ESDM yang kemarin saya ikuti sekitar bulan lalu, kita sudah mentargetkan nih teman-teman, di tahun 2060 itu adalah deadline kita menuju net zero emission target kita. Atau mau coba shifting totally 100% ke energi terbarukan instead of fossil fuel. Nah, cuman apa nih basic kondisi kita nih untuk bisa melakukan atau mendrive agenda green agenda ini, atau agenda hijau kita ini. Teman-teman mungkin juga dengar berita ya, kita sekarang jadi tuan rumah G20, yang akhir tahun ini akan dilakukan ya di Bali ya. Salah satu agenda utamanya adalah dengan green energy tersebut, teman-teman. Nah, ini ada beberapa basically foundation yang bisa kita jadikan acuan sebagai modal utama kita untuk menerapkan atau mengakselerasi atau pemanfaatan potensi energi terbarukan, teman-teman. Yang pertama, kita mengikuti tren dari global trend itu sendiri, gitu ya. Jadi kita mengikuti arus yang cukup baik kita sebutnya, efek dominonya, teman-teman ya. Karena tadi saya sebutkan, ada kesepakatan negara-negara seluruh dunia di Paris Agreement itu terkait dengan climate change di tahun 2015. Dan Indonesia, alhamdulillah tidak ketinggalan, ini diamini oleh pemerintah kita juga, teman-teman. Yang kedua, semakin meningkatnya corporate responsibility juga nih dari para pelaku bisnis, teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin tahu, sekarang ada yang namanya RE100 companies, di mana perusahaan-perusahaan besar, seperti teman-teman yang mungkin teman-teman tahu itu kayak Amazon, Microsoft, Apple, mereka sudah berkomitmen bahwa di suatu timeline tertentu mereka akan melakukan 100% shifting energi dan juga seluruh kegiatan bisnis mereka menggunakan renewable energy. Makanya disebut dengan RE100 companies, teman-teman. Selain itu juga dukungan dari pemerintah kita sendiri dan juga public demand atau dari kesadaran publiknya juga, karena sekarang masyarakat semakin cerdas, literasi semakin baik, mereka semakin aware terkait dengan adanya kasus perubahan iklim. Jadi itu on top of that juga disimulasi juga oleh pemerintahan
yang membuat regulasi-regulasi yang mendorong adanya pemanfaatan energi terbarukan untuk menuju net zero emission atau pengurangan emisi tersebut, teman-teman. Dan yang terakhir, ke semua itu ditambah lagi dengan fakta bahwa teknologi energi terbarukan ini sudah melakukan double upgrade, teman-teman. Jadi para pelaku industri, para orang yang berkecimpung di bidang pembangkit listrik atau pembangkit energi itu semakin menyadari bahwa pemanfaatan energi terbarukan ini yang kita sebutnya energi bersih ternyata sekarang sudah mengalami yang namanya masa inovasi sudah lewat, sekarang sudah masa implementasi, di mana teknologi itu semakin murah, semakin kompetitif di pasaran. Di lain pihak, fossil fuel itu semakin drop karena cadangannya semakin turun, karena teknologi yang semakin berisiko, contohnya adalah drilling atau pengeboran eksplorasi minyak itu semakin tinggi resiko. Jadi ini merupakan double blessing yang kita dapatkan ya, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi pembangkit listrik tenaga energi terbarukan secara lebih optimum gitu. Sebagai contoh, ini saya ambil contoh karena memang saya berkecimpung di bidang ini, PLTS, teman-teman. Kenapa alasan kita, dan sekarang alasan banyak pelaku industri mulai condong, mulai aware melihat pemanfaatan PLTS gitu. Nah, yang makin menarik tadi saya sebutkan ya, PLTS atau pembangkit tenaga surya ini sebagai salah satu bentuk energi terbarukan, itu potensinya paling besar di Indonesia sudah dikonfirm. Dan menariknya teknologinya juga sangat scalability, teman-teman, sangat scalable ya. Jadi teman-teman mungkin tahu PLTS dalam teknologi fotovoltaik yang dipasang di perumahan-perumahan teman-teman itu bisa dari skala 1 kW, 2 kW, itu cukup dipasang di rumah-rumah. Sampai ke yang sampai dengan yang skalanya utilitas, teman-teman. Ada ribuan atau ratusan ribu panel yang dipasang di suatu lahan tertentu, itu bisa menghasilkan listrik yang bisa menghidupi sekitar ratusan ribu rumah tangga setiap harinya. Dan menariknya teknologinya, dari setelah saya S2 itu sekitar 4-5 tahun lalu, itu gambarannya adalah satu panel, solar panel itu yang ukurannya mungkin 2 kali 1 meter ya, itu maksimum hanya menghasilkan misalnya 300 watt peak, 300 watt daya listrik gitu ya. Tapi di tahun ini, dengan massive rapid teknologi yang sudah semakin berkembang, research and development yang sangat didukung pendanaan yang baik, itu ada panel yang sudah sampai 2 kali lipatnya, 600 kilowatt peak per panel yang ukurannya sama. Dan menariknya tadi saya sebutkan double upgrade ya. Jadi semakin tinggi efisiensinya, tapi ternyata semakin murah gitu. Karena dibantu dengan masifnya implementasi teknologi ini. Itu sebenarnya kita bisa berterima kasih ke 3 negara yang paling berpengaruh ya. Yang pertama itu dari negara Jerman, teman-teman. Mereka lah yang membawa teknologi ini, memulai teknologi cukup banyak, terutama untuk PLTS ya. Dan marketnya itu pasarnya dibuat oleh negara Amerika Serikat, teman-teman. Mereka mulai banyak implementasi, membuat market, tapi sekarang yang jadi leader untuk manufakturnya memang negara Tiongkok atau Cina, teman-teman. Jadi mereka jadi market leader untuk penyedia atau produsen manufaktur solar panel terbesar di dunia ya. Nah, sehingga mengakibatkan teknologi semakin banyak diadopsi masyarakat, semakin di mass production, jadi otomatis semakin kompetitif di pasaran. Bahkan bisa memberikan nilai ekonomis atau pemanfaatan cost dari pembayaran listrik menggunakan fossil fuel atau tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Bisa lebih murah, teman-teman, sekarang. Contohnya dengan PLTS. Tadi kalau pertanyaan Bu Mary, bagaimana dampak dan teknologi EBT ini yang dulu dianggap mahal, akan sulit untuk berkompetisi, tapi ternyata sekarang seiring berjalan waktu sudah sangat kompetitif, bahkan bisa lebih murah teman-teman pemanfaatannya karena efisiensinya semakin meningkat dan proses semakin turun. Dan di lain pihak, tadi saya sebutkan fossil fuel itu sendiri atau bahan bakar fosil ini ternyata sudah diprediksikan dan sudah dikomitmenkan oleh seluruh negara dan pelaku stakeholders, pelaku industri akan sampai puncaknya di 2024 dan nanti akan terus secara berkesinambungan sampai dengan 2050 gitu. Tadi kita targetkan prediksinya itu sekitar 20% nanti. Pengurangannya sangat signifikan, teman-teman. Ini adalah report dari McKinsey yang saya dapetin ya, teman-teman ya. Sebagai contohnya emisi dari coal, batu bara, gas alam atau natural gas dan oil itu akan signifikan turun sejak tahun 2024, sejak orang-orang itu melakukan yang namanya, contohnya adalah pensiun dini dari PLTU mereka. Misalnya PLTU yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara. Seperti yang sudah diproklamirkan dan sudah ditargetkan juga oleh pemerintah kita melalui Kementerian SDM, itu kemarin saya ikut pemaparannya, di tahun 2024 itu kita punya target sekitar 24%, kalau tidak salah 2030, persentase boron energi untuk ditingkatkan jadi 2 kali lipat dari sekarang.
Dan itu salah satu caranya adalah kita melakukan yang namanya pensiun dini dari PLTU yang menggunakan fossil fuel. Jadi kita transisikan menggunakan bahan bakar yang renewable energy atau bahan bakar hijau gitu ya. Nah, yang menariknya juga yang sebelah kanan, salah satu pelopor untuk bisa melakukan transisi energinya adalah negara China atau Tiongkok ya teman-teman, karena memang melihat historikalnya mereka itu adalah produsen atau pengguna tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar itu coal atau batu bara. Dari dulu mereka sangat signifikan tergantung terhadap batu bara, sampai jutaan ton mereka produksi. Nah, cuman sekarang menariknya mereka bisa melakukan turnover atau turnaround teman-teman. Dan sebagai sekarang sudah jadi leader untuk teknologi energi terbarukan, contohnya solar panel gitu atau tenaga surya. Nah, harapannya negara Indonesia bisa meniru nih hal-hal positif dari negara lain, biar kita bisa jadi pelopor juga teman-teman dalam hal transisi energi ini. Nah, jadi setelah tadi pemaparan yang sudah kita targetkan terkait dengan net zero emission, bagaimana sih caranya biar kita bisa mencapai target itu secara konsekuen gitu ya? Kira-kira faktor apa saja nih yang perlu kita lakukan untuk bisa kita maksimalkan potensi yang ada? Gitu. Sebenarnya ada beberapa jalan atau langkah-langkah ya yang bisa kita lakukan untuk mensupport tujuan mulia ini. Yang pertama tentunya carbon removal atau offset solutions, seperti contohnya reforestasi atau penanaman kembali. Jadi contohnya ini untuk existing pembangkit listrik yang sudah ada yang tadi saya sebutkan, bisa dilakukan carbon removal atau pensiun dini ya dari PLTU yang ada, digantikan ke pembangkit listrik atau menggunakan bahan bakar biomass contohnya yang ramah lingkungan atau zero carbon. Bisa juga dengan melakukan reforestasi untuk daerah-daerah tambang, misalnya tambang batu bara sebagai spesifik itu sudah dilakukan yang namanya reboisasi atau penanaman kembali biar ada hutan yang bisa menyerap karbon itu sendiri. Ini contoh yang bisa kita lakukan. Dan juga ada teknologi baru yang disebutnya CCUS atau Carbon Capture, Utilization and Storage yang mulai dikembangkan dan implementasi di banyak negara. Yang kedua tentunya secara direct itu tadi kita sudah harus mengembangkan atau mengimplementasikan energi terbarukan itu sebagai indirect use atau direct use-nya. Jadi contoh sederhananya sekarang sudah banyak yang dilakukan implementasi pemasangan PLTS di industri ya, di kawasan industri, baik itu di perumahan, di residensial, otomatis itu akan memberikan dampak langsung terkait dengan energi yang dihasilkan, mengurangi emisi, karena di sistem PLTS atau pembangkit tenaga itu tidak perlu ada yang namanya emisi karbon, bahan bakar yang dibakar. Terus juga tadi contohnya dari sisi R&D atau Research and Development, bisa dilakukan yang namanya energy efficiency usage atau pemanfaatan energi secara lebih efisien. Baik dari sisi makro, contohnya dari kita tadi saya sebutkan fundamentalnya kita bisa membuat teknologi baru yang semakin efisien. Bisa juga dari hal-hal kecil ya, sebagai pelaku masyarakat yang menggunakan listrik, dari hal-hal kecil itu contohnya kita mematikan lampu saat itu tidak digunakan, memanfaatkan energi air yang tidak membuang-buang air dan semacamnya teman-teman. Ini sebenarnya bisa menjadi efek domino yang sangat besar, jadi bola salju, dan apabila kita gunakan kepada hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, kita perlu melihat juga terkait dengan pentingnya supply chain decarbonization atau dekarbonisasi mulai dari rantai supply-nya sendiri gitu. Sebagai contoh ya, di suatu proyek misalnya entah itu pembangkit listrik tenaga biomasa atau pembangkit listrik tenaga angin, bayu, tenaga surya gitu ya, akan ada yang namanya transport dari material kebutuhan proyek yang tersebut gitu. Nah, alangkah baiknya kalau dari transportasi sendiri misalnya sudah kita menggunakan kendaraan listrik gitu ya, atau zero atau mobil hybrid atau kendaraan hybrid. Jadi dari kita mendapatkan tujuan yang pada akhirnya untuk menggunakan energi terbarukan, tapi kita nggak cuma lihat di sisi hilirnya atau di hulunya, tapi dari hilirnya kita lakukan setiap langkahnya itu menggunakan teknologi atau menggunakan cara-cara yang bisa melakukan dekarbonisasi. Contohnya itu tadi dari sisi transportnya menggunakan mobil hibrid, kendaraan hibrid atau kendaraan listrik. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita cukup general membahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, yang which is ini sebenarnya cukup relevan dari pemangku kepentingan ya, atau yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Tapi sebenarnya kita, sebagai saya pribadi juga contohnya ya, dan juga generasi muda nih spesifiknya, ya mungkin sekarang saya masih tergolong milenial ya. Kalau teman-teman mungkin Gen Y atau Gen Z gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kontribusikan sebagai agent of change? Ini yang coba bisa saya sampaikan, misalnya
kalau saya sendiri, kita akan coba lakukan yang namanya mendevelop, teman-teman, dari RE atau Renewable Energy itu sendiri. Develop itu apa maksudnya? Kita terjun langsung ke industrinya, kita coba jadi expert di sana, menawarkan dan juga menjadi advokat energi bersih, teman-teman. Contohnya saya berkecimpung di PLTS, pengembang tenaga surya. Saya menjual energi bersih kepada klien saya. Itulah contoh di mana saya sangat tertarik untuk coba menjadi bagian untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan di Indonesia. Spesifiknya ini adalah PLTS. Gitu. Yang kedua, hal-hal kecil yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi, teman-teman, atau socialize. Gitu ya. Sekarang era digital, hampir semua teman-teman pasti punya sosial media, dan itu bisa kita gunakan sebenarnya untuk greater goods ya, teman-teman ya. Jadi contohnya ini hal-hal seperti ini ya, kita punya webinar yang membahas tentang RE, teman-teman bisa lakukan share terhadap proyek-proyek pembangkit listrik yang menggunakan renewable energy. Teman-teman bisa sampaikan, mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan climate change dari sisi digital, baik itu men-share ataupun jadi pelaku langsung, dan juga misalnya berita-berita terkait dengan pemanfaatan dan juga zero carbon emission teman-teman bisa share. Itu adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan dari sisi sosialisasi, teman-teman. Yang ketiga, ini juga relevan sebagai akademisi di ITDL contohnya, yang mungkin relevannya bioproses ini relevan ke PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah misalnya, pembangkit listrik tenaga biomasa, teman-teman bisa jadi tenaga ahlinya, teman-teman. Jadi sebagai ahli di sana, expert, bisa melakukan inovasi, bisa melakukan terobosan-terobosan teknologi sehingga menghasilkan sistem yang semakin mutakhir, semakin efisien, dan membuat Indonesia itu nggak cuma jadi market, nggak cuma jadi pasar, ya, nggak cuma jadi penonton, tapi kita juga bisa mengalahkan negara-negara seperti Jerman, Amerika, seperti China atau Tiongkok. Jadi kita nggak cuma membuat produk-produk mereka, tapi kita bisa menggunakan produk-produk itu dalam negeri juga gitu. Karena memang sekarang contohnya bukan sangat disayangkan ya, kita masih tertinggal, kita bilang. Yang saya tahu itu untuk contohnya produsen solar panel itu kita bisa buat dari land industry, tapi maksimal itu kalau nggak salah baru di 300-400 watt peak gitu ya. Sedangkan tadi saya bilang di pabrikan di dunia sudah ada yang satu panel itu bisa sampai 500-600 watt. Nah, tapi kita sedikit banyak tidak boleh tertinggal, dan saya mengundang diri saya sendiri, teman-teman, untuk jadi part of it gitu, sebagai inovator, sebagai peneliti dan juga penemu teknologi-teknologi baru di bidang RE ini. Dan yang keempat, ini mungkin teman-teman pernah baca buku yang judul Atomic Habit, karya James Clear ya, bahwa hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita, waktu kita sekolah, waktu kita hidup di rumah gitu ya, seperti tidak menyalakan lampu kalau tidak digunakan, tidak menonton TV berlebihan, tidak menggunakan air berlebihan. Ini sebenarnya dilihatnya kecil sekali, teman-teman. Cuman kalau kita lakukan 200 juta penduduk Indonesia kita lakukan semua, ini akan jadi bola salju yang sangat menggumpal ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita teman-teman mungkin pernah ingat ada nama quotation 0,01 dipangkatin 365 itu akan jadi besar nilainya dibandingkan kalau 0,0 dipangkatin 365, atau dalam setahun penuh kita lakukan secara terus-menerus, teman-teman. Dan hal ini juga akan jadi massive opportunities atau kesempatan teman-teman juga untuk berkecimpung di dalam futures yang kita call green jobs, teman-teman. Nah, sebenarnya dari COVID-19 ini, kita udah lalu sekitar 2 tahun, itu ada blessing in disguise ya. Ini sudah menghasilkan green recovery, di mana sekarang banyak diciptakan teknologi-teknologi pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih baik ya, lebih sehat, dan menciptakan masyarakat yang lebih resilient, yang lebih tangguh gitu, teman-teman. Jadi akan ada yang namanya green jobs dalam beberapa tahun ke depan, teman-teman. Ini sumbernya dari ILO ya. Green jobs ini berkaitan dengan nggak cuma di sisi ekonomi atau nggak cuma dari sisi teknis terkait dengan pemanfaatan renewable energy, tapi juga end-to-end cycle-nya, teman-teman. Dari waste management-nya, dari terkait dengan arsitekturnya dan lain-lain gitu. Contohnya misalnya ya tadi, saya sebagai pengembang PLTS di Sun Energy, itu ada pengembang yang memang khusus untuk melakukan generasi energi atau generasi listrik menggunakan energi terbarukan. Gitu. Teman-teman bisa berkecimpung sebagai pengembang PLTS, misalnya pembangkit tenaga surya, PLTA, tenaga air, tenaga biomasa, tenaga alam, PLTA air itu arus laut, dan lain-lain. Dan mungkin yang relevan untuk ITDL ini mostly di biomass atau mungkin PLTSA, tenaga sampah. Karena ini berkaitan juga dengan waste management. Tapi selain itu ada juga teman-teman sekarang, kemarin saya sendiri lagi renovasi rumah, tiba-tiba dari arsitektur nanya, Pak, ini mau dibangun PLTS nggak di atapnya gitu.
ternyata sudah ada kecenderungan ke arah sana, teman-teman, dari sisi arsitektur juga, dari sisi fashion design yang menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Itu semua sudah diadopsi, teman-teman, dan itu juga part of future green jobs. Ada juga sekarang mulai banyak dikembangkan terkait dengan ekotourism atau apa namanya, tourism atau pariwisata yang berkelanjutan, sustainable, di mana di sana disediakan apa namanya, sarana-sarana untuk recycle untuk sampahnya. Terus juga contohnya di Nusa Dua, kemarin kita bekerja sama dengan ITDC ya, itu membangun sarana-sarana PLTS untuk melistriki hotel-hotel di sana dan berkaitan dengan pariwisata lainnya. Itu juga sudah mulai berkembang di masyarakat Indonesia, sudah mulai diimplementasi, teman-teman. Tadi juga saya sebutkan eco transportation nih, teman-teman mungkin tahu, terkenal ya, yang namanya Tesla sekarang ini jadi perusahaan otomotif nomor 1 di dunia, dan mereka itu tergolong eco transport ya, karena menggunakan bahan bakar listrik sebagai sumber energi untuk penggerak mobilnya gitu. Ada juga dari waste management atau pengelolaan sampah, ini juga masih jadi PR di negara kita ya, di Jakarta terutama tempat saya tinggal. Saya nggak tahu di Sumatera Utara sejauh mana, tapi so far ini juga kita butuh solusi, dan juga akan ada nih ke depannya opportunity, pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pengelolaan sampah, apakah itu bisa digunakan menjadi PLTSA, pembangkit listrik, atau dari sisi purely bagaimana kita mengelola biar bisa mengurangi dampak buruknya gitu ya, sampah yang bertumbur. Ada juga sekarang dari sisi agricultural, teman-teman, atau pertanian, dan ada teknologi menarik yang sudah diimplementasi di beberapa negara, kita sebutnya itu agrivoltaic ya, teman-teman. Jadi di daratan-daratan orang menanam sawah atau perkebunan, di bawahnya mereka bisa bertanam tumbuhan, tapi di atasnya mereka pasang PLTS juga gitu. Kita sebutnya agrovoltaik karena menggunakan teknologi solar voltaik di atasnya. Jadi agrivoltaik ini juga salah satu menurut saya adalah langkah yang bisa coba dimulai juga nih di Indonesia. Apakah memungkinkan atau tidak itu pastinya akan butuh studi lebih lanjut ya terkait feasibility study, tapi ini dalam waktu ke depan diprediksi akan mulai banyak bermunculan terkait dengan green growth yang berkaitan dengan agricultural, terutama agrivoltaik misalnya. Dan tadi saya sebutkan juga nih bahwa renewable energy sendiri akan jadi faktor yang paling menonjol pada masa depan tadi ya. Tadi sudah dikonfirmasi dari berbagai macam report, laporan baik dalam maupun luar negeri, laporan dari Kementerian ASDM dan juga beberapa konsultan luar negeri juga, bahwa renewable energy ini sekarang sudah jadi keniscayaan nih, akan jadi apa namanya, penopang hidupnya masyarakat di masa depan ya. Bahkan menurut rancangan umum energi nasional RUN itu di 2070 akan ada tambahan sekitar 70.000 megawatt menggunakan energi terbarukan, teman-teman. Dan ini akan menghasilkan opportunity lapangan pekerjaan itu hampir dengan 1,8 juta lapangan pekerjaan baru, di mana teman-teman dan kita semua bisa bantu berkecimpung di sana menjadi bagian dari agent of change tersebut, teman-teman. Nah, spesifik tadi ya, teman-teman sempat saya sampaikan bahwa 50% dari total potensi yang ada di Indonesia itu energi terbarukan adalah bersumber dari energi surya, teman-teman. Dan dari energi surya ya bisa dibilang setengahnya akan dihasilkan dari energi matahari itu, di mana 820.000 pekerjaan itu bisa dihasilkan dari yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya, teman-teman. Bisa sebagai, kalau contohnya ya di solar jobs yang saya berkecimpung di sini, bisa sebagai installernya, pemasangan solar panel misalnya, bisa dari sisi manufacturing atau dari sisi produsennya, kita membuat solar panelnya, fabrikasinya, apakah penjualan seperti saya atau distribusinya, apakah development untuk projectnya, dan juga sampai dengan finansial dan juga R&D-nya terutama, di mana kita nggak cuma jadi market ya, tapi juga kita bisa jadi pelaku industri dan menghasilkan teknologi atau brand dalam negeri yang bisa berkecimpung dan berkompetisi di pasaran global. Seperti itu harapannya, teman-teman. Yes, so far begitu teman-teman ya, harapannya kita let's break with the brightest energy source nih. Kita sebagai agen perubahan, tadi sudah kita bahas sedikit terkait potensi yang sudah dikonfirmasi di semua belah pihak ya, bahwa besar sekali potensi yang ada di Indonesia. Jadi harapannya kita bisa memaksimalkan itu semua dan kita nggak cuma jadi penonton, tapi kita bisa jadi pelaku dan juga agen perubahan itu sendiri, teman-teman. Demikian mungkin yang saya sampaikan, kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Agya atas pemaparannya. Ini sangat benar-benar insightful banget atas pengetahuan yang selama ini kita telah aplikasikan. Untuk mahasiswa, oke, saya
berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Mungkin dari presentasi Pak Agia tadi ada yang membuat kalian penasaran, ya, membuat kalian bertanya-tanya. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Langsung aja nyalain mikrofonnya. Atau mau raise a hand juga boleh. Oke. Oke, pertama Audrey. Audrey silakan nyalakan mikrofonnya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Audrey Mewi dari Program Studi Teknik Bioproses. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak, mengenai tadi yang penggantian PL pembangkit listrik direncanakan akan menggunakan EBT kan, Pak. Jadi kira-kira efisiensi pembangkit listrik yang dihasilkan itu apakah sama dengan PLTU yang pada umumnya sekarang menggunakan fosil, Pak? Terus yang kedua, mengenai agent of change yang kita bisa untuk climate change itu, kan kita bisa mengurangi salah satu contohnya itu kita bisa mengurangi jejak karbon dengan salah satunya itu carbon offset. Kira-kira itu carbon offset itu benar-benar bisa mengurangi jejak karbon yang ada atau emisi yang ada itu atau enggak, Pak? Karena kayak saya baca kan, Pak, bahkan kita saat sekarang ini Zoom meeting ini atau juga texting dari WhatsApp itu juga menghasilkan jejak karbon kan, Pak. Juga bahkan makan sehari-hari kita makan daging sapi, bahkan makan daging sapi itu kan menghasilkan emisi karbon paling banyak di dunia, Pak. Kira-kira benar carbon offset ini benar-benar mampu mengimbangi carbon footprint nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Audrey. Silakan Pak Agia. Yes, terima kasih Mbak Audrey ya, karena ini sangat menarik. Tadi sebagai contohnya adalah terkait dengan perbandingan efisiensi antara pembangkit listrik menggunakan EBT dan juga pembangkit listrik tenaga fosil ya. Jujur karena memang secara teknis saya cuma bisa jawab dari sisi yang PLTS ya, Mbak Audrey ya. Jadi ini sebagai gambaran, apabila kita memasang PLTS di suatu tempat ya, di salah satu klien kita, itu akan bisa kita memberikan tarif listrik per kWh itu sampai dengan 30% lebih murah, Bu, atau Mbak Audrey. Jadi otomatis dari sisi efisiensi, sudah cukup murah berapa rupiah yang kita bayarkan untuk kita bisa memproduksi per kWh menggunakan PLTS atau tenaga surya, dibandingkan berapa rupiah yang bisa kita bayarkan menggunakan, ya sekarang ini kan teknologi PLN ya, itu kan masih didominasi oleh fossil fuel atau PLTU paling banyaknya, atau PLTA. Itu sudah bisa sampai dengan 30% lebih murah sebenarnya. Nah, sebagai yang jadi PR itu mungkin dari teknologi tenaga seperti biomasa, karena memang dari sisi secara globalnya pemanfaatannya ini masih bisa dibilang belum masif ya, belum semasif PLTS yang ada di dunia gitu. Jadi memang yang saya tahu efisiensinya masih jauh di bawah nih kalau untuk pembangkit listrik tenaga uap contohnya ya, dari bahan bakar menggunakan gas alam atau uap dibandingkan menggunakan tenaga biomasa, memang masih ada cukup besar nih gap yang ada dibandingkan kita menggunakan PLTU dengan konvensional cycle cycle-nya. Jadi mungkin sekitar ada 5-10% gap efisiensinya untuk yang pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, cuman kalau untuk solar sendiri, karena saya sudah berkecimpung di sini dan sudah proven itu bisa bersaing cukup kuat ya kompetisinya. Terkait dengan carbon offset, tadi pertanyaannya memang kita nggak bisa jamin bahwa langkah-langkah yang kita lakukan ini akan bisa meminimalisir atau 100% menghilangkan carbon offset atau karbon emisi. Karena kan tadi kita bisa bilang dari hal-hal kita sehari-hari, contohnya makan daging, terus juga menggunakan WA atau internet, itu kan otomatis juga menggunakan carbon offset, menggunakan carbon footprint kan. Nah, tapi itu yang bisa kita lakukan adalah bisa melakukan balancing atau melakukan perlawanan dengan hal-hal ini tadi sih langkahnya, Mbak. Baik dari sisi atomic habit kita. Jadi kalau kita pakai WA listrik ya kalau nggak penting nggak dilakukan, itu contoh atomic habit-nya. Ditambah dari yaitu kegiatan-kegiatan makro seperti transisi pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil mengganti bahan biomasa, itu dari sisi segala makronya. Terus juga pemanfaatan yang paling cukup relevan adalah pemasangan PLTS yang tadinya
atapnya kosong di rumah-rumah itu kita pasang PLTS itu tanpa biaya, tanpa emisi, tapi langsung otomatis akan mengurangi emisi karbon gitu. Karena energi yang dihasilkan nggak jadi fossil fuel, langsung dari tenaga EBT ya, salah satunya energi terbarukan. Seperti itu sih mungkin ya Mbak, walaupun dari sisi teknologinya sendiri tadi sudah kita bilang bahwa di 2050 pun di 30 tahun ke depan itu kita nggak serta-merta 20%, 0% ya karbonnya itu masih ada, tapi memang diminimalisir sampai ke 20% sih. Itu ekspektasi dan prediksi yang kita lakukan dan sudah di komitmen bersama-sama di banyak negara sih. Mungkin seperti itu jawabannya ya. Terima kasih Pak Agia atas jawabannya. Audrey, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak Agia. Terima kasih Pak Mayor. Terima kasih. Oke, berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini tidak hanya mahasiswa bioproses ya, mahasiswa MR, elektro, mahasiswa SI, itu silahkan bertanya. Silahkan raise a hand. Oke, Ivana, silakan sampaikan pertanyaannya Ivana. Nyalakan mikrofonnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya mengenai tadi kita kan sudah berbicara mengenai emisi gas karbon ataupun emisi rumah kaca. Di sini saya ada baca mengenai REDD+ itu kan katanya reducing emissions from deforestation and forest degradation. Nah, dari degradasi atau deforestasi ini, menurut Bapak sendiri, bagaimana program ini, maksudnya deforestasi ini bisa menjamin bahwa masyarakat yang bergantung di hutan, misalnya kalau kawasan hutan di Indonesia kan yang banyak itu ada di Kalimantan atau di Papua gitu. Gimana bisa menjamin bahwa masyarakat yang bergantung pada hutan dan para pemelihara hutan itu akan memperoleh manfaat dari program REDD ini Pak, atau program deforestasi ini Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jujur ini sebenarnya saya belum sampai ke sana ya terkait dengan dampak dari REDD sendiri, karena memang ini butuh studi lebih lanjut. Cuman yang saya ketahui memang yang dilakukan pemerintah itu pasti melakukan studi kelayakan tertentu ya sebelum melakukannya. Jadi memang ada program pemerintah itu di ESDM itu demokratisasi energi terutama, yang ini didukung juga oleh Sun Energy ya, bahwa setiap kita melakukan kebijakan, contohnya deforestasi, itu kan pasti tadi ada balancing antara kebutuhan ekologikal maupun kebutuhan masyarakat dari sisi pangan misalnya. Contohnya kalau pertanian gitu ya. Nah, jadi yang bisa ditawarkan adalah mungkin kita membuat suatu kebijakan visibility tadi yang komprehensif, di mana kita bisa menemukan suatu titik komprominya. Contohnya, kalau yang sudah diterapkan di masyarakat itu kita ada namanya agrovoltaik yang tadi saya sebutkan, Mbak. Jadi di samping kita melakukan misalnya deforestasi, tapi lahan-lahan atau penggunaan lahan pangan untuk misalnya pembangkit listrik itu kita bisa lakukan instead keduanya gitu, atau agrivoltaik. Jadi tetap ada daerah pertanian, agriculture-nya, tapi di atasnya menggunakan PLTS atau solar panel semacamnya seperti itu. Nah, cuman untuk dampak kepastian dari sistem RED ini bisa menjamin 100% tidak akan ada dampak negatifnya, itu mungkin perlu studi lebih lanjut yang saya khawatir saya belum bisa jawab sekarang sih, mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, pertanyaan terakhir nih, karena masih ada sesi berikutnya dengan Teknomedia, Teknoconnect. Dari Angela Priscilia Helen, silakan. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya Pak. Sebelumnya Bapak menjelaskan mengenai solar itu untuk mengurangi emisi gas. Dan juga kita tahu kalau dalam penggunaan panel surya itu dibutuhkan lapangan atau ruang yang besar untuk memasang panel suryanya. Terlebih lagi kalau seandainya membutuhkan penghasilan energi yang banyak dari panel surya, maka yang dibangun juga panel suryanya juga lebih banyak juga. Lalu pertanyaan saya Pak,
menurut Bapak untuk mengatasi hal seperti ini, apakah ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun banyak panel surya dengan ruangan lapangannya sedikit, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Nah, itu yang tadi saya sebut salah satu kelebihan dari teknologi PLTS. Salah satunya adalah menggunakan teknologi fotovoltaik ya, tenaga surya dengan solar panel. Karena memang dia sifatnya itu tidak ada bahan bakar yang perlu dibakar dan sangat scalable gitu ya. Jadi kebanyakan klien kita contohnya di Sun Energy itu memang pelaku-pelaku industri manufaktur yang punya pabrik-pabrik di mana kita pasang di atap lahan atap mereka. Yang memang itu tidak produktif ya. Lahan atapnya kan karena dipakai untuk ya menutupi mereka dari cuaca, dari hujan dan lain-lain, tapi tidak ada lahan yang produktif yang digunakan. Itu sebagai sumber utama atau target utama kita untuk pemanfaatan teknologi PLTS ini. Dan ditambah lagi tadi saya sebutkan, teknologi ini secara riset and development-nya sangat masif. Jadi 5 tahun terakhir mungkin misalnya satu panel itu yang besarnya atau luasnya 2,1 gitu ya ukurannya, itu hanya menghasilkan 300 watt peak lah atau daya listriknya, tapi sekarang udah 2 kali lipatnya, Mbak. Jadi itulah bagaimana kita bisa mengimplementasikan sistem ini dengan daerah yang lebih kecil itu bisa dipasang menghasilkan energi yang lebih besar. Walaupun tadi contohnya juga kalau memang kita nggak punya lahan atap yang memadai, kita bisa melakukan pendekatan agrivoltaik misalnya. Jadi kita pasang PLTS, tapi di bawahnya itu kita gunakan juga sebagai lahan produktif untuk penanaman agrikultural atau persawahan atau perkebunan. Itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga, sudah dilakukan juga di beberapa negara, sistemnya fasad voltaik gitu Pak. Jadi memang dari sisi luas lahannya itu tidak besar, tapi justru kita pasangnya nggak di atap, tapi di fasad atau di jendela-jendela. Itu sudah mulai digunakan teknologi menggunakan perovskite, kalau tidak salah ya. Walaupun itu masih di tahap inovatif sih, Mbak. Jadi tadi saya bilang, karena ini sudah jadi keniscayaan bahwa energi terbarukan ini akan jadi leader pemanfaatan energi secara global dan riset and development-nya sudah dibiayai dengan investasi yang besar, itu akan ditemukan dalam 5-10 tahun ke depan itu teknologi-teknologi baru yang semakin ke arah sana sih. Semakin tinggi efisiensinya, semakin mudah pemanfaatannya, semakin tidak perlu lahan, dan itu semua akan kejadian. Dan harapannya kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai generasi penerusnya nggak cuma jadi penonton gitu ya, bisa jadi juga sebagai inovator, pemanfaat pelaku industrinya sendiri, ataupun bisa jadi penemu yang bahkan. Paling seperti itu sih, Mbak. Ya, Angel, ada pertanyaan tambahan? Tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Agya atas seluruh jawabannya kepada mahasiswa kami. Bagi mahasiswa yang belum sempat bertanya dan masih sebenarnya ingin bertanya, silakan sampaikan di kolom chat. Nanti saya bantu untuk kirimkan pertanyaannya ke Pak Agya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Sesuai dengan susunan acara kita akan dilangsungkan juga sharing session dari Teknotek. Dalam hal ini telah hadir Pak Aden. Selamat sore Pak Aden. Halo, selamat sore Pak Mayer, selamat sore semuanya, selamat semoga sehat-sehat semua ya. Gitu, terima kasih atas kesempatannya Pak Mayer. Ya, silakan Pak disampaikan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Mayer, Mas Agya juga terima kasih banyak paparannya, sangat keren sekali tentang renewable energy, dan teman-teman di sini juga kelihatan antusias banget ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu kritis, bagus-bagus semua tuh. Gitu. Nah, by the way, kita dari TechConnect Academy, Mas Mayer, Pak Mayer dan semuanya, jadi bukan TechnoConnect, jadi namanya TechConnect Academy. Memang mungkin agak susah ya, cuman kalau bisa dilihat di background saya tuh namanya TechConnect, just TechConnect Academy. Oke. Saya akan share, sebenarnya saya di sini punya waktu 10 menit, which is quite short juga gitu ya. Cuman saya akan coba deliver semaksimal mungkin, ngasih tahu informasi tentang apa sih TechConnect dan TechConnect Academy buat teman-teman di sini semua. Oke, baik. Sebentar, saya izin share. Oke. Ini dia. Apakah terlihat? Saya pakai file PDF ya? Terlihat, Pak. Aman ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Kebetulan saya Aden Salano
di Tech Connect ini saya sebagai ya marketing director di sini. Jadi ya karena ini marketing berarti saya akan memperkenalkan apa sih Tech Academy buat teman-teman di sini yang belum tahu. So sebenarnya tadi aku juga menyimak banget nih paparan Mas Agia, which is sangat bagus banget. Di situ aku kayak cetak gitu kayak di Mas Agia ngomong kayak pandemi ini blessing in disguise gitu ya. Di situ juga terciptanya kayak ada green jobs gitu for the future, eco transport segala macam. Di situ aku berpikir kan, dan kalau kita berbicara future, tentunya future itu nggak lepas dong dari namanya teknologi, betul? Dari namanya AI, dari namanya engineering, big data, IoT, machine learning, dan segala macamnya. Dan di sini tentunya kita juga melihat di situ di masa depan, karena masa depan itu sangat future driven, tentunya butuhkan tenaga kerja, sumber daya manusia yang memang dalam skala masif itu yang memang capable di bidang seperti IT dan teknologi, big data segala macamnya. Nah, karena butuh SDM seperti itu, mungkin nanti juga misal dari Sun Energy kan tentunya juga sangat tech based sekali ya. Tentunya perlu SDM yang memang orang-orang kompeten di dalam hal teknologi. Nah, disitulah lahir kenapa terciptanya Tech Connect Academy. Sebenarnya kira-kira seperti itu. Jadi, kalau izinkan saya memperkenalkan tentang Tech Connect Academy ini dalam waktu yang singkat ini. Oke, sebelum saya memperkenalkan lebih jauh, kita perkenalkan juga saya di sini mewakilkan teman-teman yang ada di Tech Connect Academy. Ada Pak Edmund Sitomorang, di situ dia adalah Managing Director. Pak Edmund sini juga hadir. Hai Pak. Dia ada Bu Tina juga sebagai Program Director. Halo Bu Tina, selamat siang, dan yang lain teman saya di sini. Ya. Halo Mas Ade. Hai Bu Tina. Di sini juga ada Lili, ada Prianto, dan ada Arya gitu. Ini adalah tim memang yang leadnya di Tech Connect Academy ini. Nah, Tech Connect Academy itu apa? Tech Connect Academy sebenarnya kita itu berawal dari salah satu academy gitu ya, punyanya sub academy dari Sinarmas Mining. Gitu. Jadi Sinarmas Mining sekarang kita berpromasi menjadi Tech Connect. Kenapa? Karena memang bisnis kita more than mining. Dan tercipta namanya Tech Connect, dan Tech Connect itu juga merupakan salah satu entitas kayak IT digital based digital factory namanya Tech Connect Academy. Kira-kira seperti itu. Nah, visi dan misinya itu sendiri apa? Kita ingin di sini sebenarnya Tech Connect Academy ini adalah seperti sebagai global edutech ecosystem ya, teman-teman. Jadi nanti goalnya itu Indian itu juga bisa mensupport berbagai bisnis-bisnis di skala gede di Sinarmas Mining. For example, di Sinarmas Mining itu kita bisnisnya beragam banget. Ada renewable energy, ada cryptocurrency, ada peer-to-peer lending, ada fintech, ada yang namanya digital investment, stock, ada bahkan namanya media kayak kalau misalnya teman-teman tahu Genflix pastinya tahu. Nah, kita juga punya versi lokalnya ini sebenarnya. Jadi beragam banget, dan itu tentunya teknologi driven banget kan. Nah, oleh karena itu Tech Connect Academy di sini hadir sebenarnya untuk mencari dan meng-grooming, mendevelop bakat-bakat dari teman-teman yang memang sangat passionate lah di bidang IT dan teknologi gitu, inovasi, terutama inovasi. Dan di sini kita juga Tech Connect Academy itu sebenarnya adalah sebagai hub juga ya. Kita di sini salah satu misi kita adalah kita tuh we are comfortably state gitu ya. Kalau kita tuh adalah akademi pertama di Indonesia itu yang memang misinya adalah menjadi link, menjadi jembatan gitu ya antara industri dengan dunia pendidikan, seperti itu. Kira-kira itu tentang Tech Connect Academy. Sampai sini mungkin teman-teman, aku mungkin agak beda dikit kali ya. Mungkin kalau memang ada yang ingin bertanya langsung di sini, silakan banget seperti apa gitu. Mungkin kira-kira di sini udah clear ya. Jadi Tech Connect Academy itu seperti apa gitu. Oke, clear ya. Aku izin lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Dan value proposition kita, sebagaimana perusahaan tentunya kita punya goal, kita punya value proposition yang ditawarkan untuk kandidat-kandidat atau memang tech talent di luar sana gitu. Kita itu pastinya kita ingin inspire innovations, itu pasti. Kedua, kita future driven minded, kolektif gitu ya. Jadi nggak cuma hanya di jargon, tapi orang-orang dalamnya pun memang benar-benar passionate gitu tentang apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Salah satunya energi terbarukan yang barusan dipaparkan oleh Mas Agia juga. Habis itu ada inclusivity, kita terbuka banget, kita tuh nggak pengen, kita sangat terbuka lah di sini gitu ya, kita nggak ada diskriminatif kayak dari kampus mana, dari backgroundnya apa, segala macam, kita terbuka. Ayo, jika memang passionnya satu, visi misi satu, mari kita bersama gitu di dalam Tech Connect Academy ini. Lalu kita punya kolaboratif,
banyak opportunities. Kenapa dibilang itu full opportunities? Balik lagi, di dalam Teknonik Academy itu, Teknonik Academy itu adalah salah satu IT People Factory, yang mana nantinya akan di-develop banyak sekali bisnis unit di Sinarmas Mining itu sendiri. Jadi opportunitiesnya sangat terbuka lebar, dan kita tuh juga nanti juga bisa bekerja sangat dekat dengan para top leaders yang memang sudah kredibel dan terpercaya di bidangnya masing-masing di dalam ekosistem Sinarmas Mining ini. Bayangin kita punya lebih dari 100 perusahaan sebenarnya under Sinarmas Mining. So kesempatan terbuka lebar, dan mostly itu adalah feature bisnis ya, seperti itu. Lalu aku lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kita langsung aja mengenai ke program. Jadi apa yang ditawarkan oleh Teknonik ini tentunya sangat sesuai ya, gitu ya. Kita ingin membuat SDM Indonesia, tentunya dari teman-teman yang youngsters ini, generasi muda, generasi Gen Z, milenial segala macam, kita bisa bareng-bareng gitu memajukan Indonesia nantinya. Dan salah satunya adalah bisa melalui Teknonik program ini. For example gitu, kita punya sebenarnya 4 program yang memang menjadi fokus area untuk development. Pertama itu ada vocational program. Vocational program itu kita biasanya kerjasama bareng sekolah-sekolah vokasi, kampus-kampus vokasi ya. Di sini kita untuk mendevelop essential skills gitu, kita apa nih sarananya? Kita punya namanya 3 bulan bootcamp program, kita punya namanya 3 bulan internship after bootcamp gitu. Dan untuk deployment-nya Indian, kalau teman-teman ada yang nanya Indian apa gitu, buat aku dapat apa? Ya kalian pastinya tentu bisa bekerja as a freelance, atau bisa juga nanti ada kontrak lah gitu, or contract basis dengan kita, seperti itu. Dengan kami, sorry. Lalu ada juga namanya fresh graduate program, jadi itu untuk teman-teman yang memang sudah semester akhir ya, semester 7 ke atas, atau punya 2 years experience gitu. Nanti kita akan groomingnya juga itu melalui bootcamp program, internship segala macam. Cuman bedanya untuk teman-teman graduate program ini nanti bisa juga Indian juga bisa kita rekrut gitu ya sebagai permanent employees jika memang memenuhi standar dan hasilnya outstanding gitu ada karena seperti itu. Lalu ada juga IT program dengan 2 years experience. Bedanya IT professional program ini memang untuk memang yang sudah profesional di bidangnya gitu ya, dengan 2 tahun, minimal 2 tahun atau lebih pengalaman kerja gitu. Ada certification program, gitu ya, sebelah you name it lah, dari UI UX certification, Golang, Cloud Certified gitu. Terus ada juga namanya kita akan libatkan ke hackathon atau project competition gitu. Lalu ada juga namanya IT development program, itu juga untuk 2 years experience gitu. Nah, IT development program ini juga akan bedanya apa nih dengan 2 program yang di atas, itu sebenarnya lebih ke periode bootcamp-nya gitu ya. Jadi kayak kalau di vocational atau fresh graduate program, bootcamp programnya hanya 3 bulan. Kalau di IT development program lebih panjang nih, 6 bulan. Nah, dari 6 bulan itu semua teman-teman misalnya nanti masuk yang sukses masuk ke bootcamp program tersebut akan mengerjakan banyak sekali project dari banyak banget bisnis Sinarmas Mining. Jadi kenapa banyak banget? Memang kita juga di korporat ini gitu ya, terlebih di Sinarmas Mining ini juga mengharapkan memang talent-talent yang agile, yang bisa doing super jobs gitu. Jadi nggak cuma terpaku dalam satu industri, tapi juga bisa cross industry juga. Jadi banyak yang kita tahu gitu loh. Kira-kira seperti itu tuntutannya. Dan talent deployment-nya after bootcamp program ini nantinya juga mereka bisa menjadi permanent employee sih gitu setelah 1 tahun kontrak. Kira-kira seperti itu program-program dari Teknonik Academy, teman-teman. Nah, saat ini lagi berlangsung banyak banget gitu ya sebenarnya. Nanti aku bakal ngasih di kolom chat ini sosial media kita, sosial media Teknonik Academy, dan website rekrutmen juga tentunya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri sedang ada program apa sih yang lagi berlangsung, ada job recruitment apa yang lagi berlangsung, yang lagi jalan gitu ya. Nanti aku akan share, teman-teman silakan lihat ke situ. Kita punya Telegram, bahkan kita punya Discord, jadi join aja ke situ karena itu akan diupdate daily tentang kerjaan, kesempatan development program, ITDP, gitu, FADP, ataupun NDP. Nah, perlu diketahui juga, kita tuh di sini sedang ada namanya Engineering Development Program. Salah satu sekarang sudah berjalan juga atau sudah close, tapi next batch-nya juga ada ENDP, salah satunya dengan Engineering Development Program-nya Sun Energy juga nih.
nextnya. Jadi pantau aja terus sosial medianya Synapse Mining dan Techconnect Academy. Lalu kalau emang teman-teman ada juga tertarik ke financial analyst, kita juga akan ada program yang namanya FADP, Financial Analyst Development Program, dan tentunya lagi mau berjalan juga ada IT Development Program nih. Jadi aku akan drop link setelah ini di kolom chat, jadi silakan teman-teman telusuri, teman-teman silakan connect dengan kita gitu ya, dan siapa tahu kesempatan yang sangat bagus ini menurutku untuk jenjang karir masa depan ini bisa kalian raih gitu, bermula dari Techconnect ini, seperti itu kira-kira. Nah, oke, oh ya, ini kira-kira yang lagi open position, kira-kira seperti ini, ada bisa kebayangnya dari mulai web developer, data science, product, UI UX, dan bahkan AI seperti itu. Dan kalau kalian bisa lihat nanti pun emang sebenarnya di kantor kami di Techconnect Academy ini sendiri juga konsepnya open space gitu ya, gedungnya itu learning with vibe lah gitu ya, open space, dan ini terletak sebenarnya di benar-benar di jantung Jakarta banget ya, di Sudirman lah, di Sudirman di Jakarta, jadi dekat ke Bundaran HI, ke mall-mall Grand Indonesia, ke Senayan, sangat dekat banget dan pas banget di depan MRT station ini. Jadi aksesnya gampang banget, tempatnya keren, asik, semuanya kok pasti Gen Z milenial pasti suka sih. Saya juga masih milenial sebenarnya, jadi kayak kemakan inilah kebeli nih, suka banget emang dengan vibe seperti ini gitu. So itu terakhir yang bisa dari saya presentasikan. Izinkan saya menutup sesi saya dengan satu video ya. Sebenarnya ini rangkuman aja dari apa yang sudah saya presentasikan. Sebentar, saya coba stop share dan saya coba share videonya. Mohon ditunggu, oke. Oke, share sound. Share. Oke, ini sedikit summary dari Techconnect Academy dalam versi video. Terima kasih semuanya. Baik, sekian perkenalan dari Techconnect Academy ini, teman-teman semua. Satu lagi, aku tadi mau share ini ya, aku janji mau share apa namanya sosmed kita gitu segala macam. Aku coba share dulu ke apa namanya ke kolom chat. Jadi silahkan connect ke kita, pantau, banyak banget kegiatan-kegiatan menarik nih buat teman-teman memang yang tertarik di industri IT atau engineering ke depannya. Silahkan connect, sudah aku drop di kolom chat. Dan oh ya, sebentar lagi kita ada namanya hackathon ya, Techconnect Hackathon, itu di bulan ini sih. Itu kalau teman-teman yang tertarik sama coding developer segala macam lah,
itu ayo join gitu ya, itu kita in group gitu, jadi teman-teman nggak sendiri, jadi bisa maksimal tuh 4-5 orang satu grup untuk join. Kita akan rilis pengumumannya itu sebentar lagi lah, dalam beberapa hari ke depan untuk kategorinya segala macam gitu. Jadi pantau, connect dengan kita, follow sosial medianya, dan hadiahnya juga sangat menarik, sampai ya nominal sampai ratusan juta sih ada sih gitu. Dan nggak cuma hadiah itu doang, itu dia tadi aku bilang, kesempatan untuk bisa bekerja bersama kami juga terbuka luas buat nanti teman-teman yang memang menjadi pemenang. Gitu Pak Mayor. Nah, ini udah ada yang connect nih, Natasha Sutapaya, terima kasih banyak langsung connect di Discord kebetulan. Gercep nih, gerak cepat sekali nih teman-teman. Terima kasih Pak Mayor, terima kasih banyak. Itu dari aku nih, sesi dari aku hari ini teman-teman, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Aden Alano yang telah menyampaikan informasi yang sangat berguna ya untuk kita mahasiswa-mahasiswi dari ITDEL. Atau dari mahasiswa ada yang mau bertanya dulu kepada Pak Eden mengenai program Tech Connect Academy? Oke, kalau nggak ada saat ini juga nggak apa-apa, mungkin nanti bisa langsung chat di media sosial ya. Connect aja di media sosial, nanti kalau ada pertanyaan di situ kita jawab. Ya. Oke. Terima kasih Pak Mayor kesempatannya teman-teman. Terima kasih, selamat sore semua. Oke, terima kasih Pak Aden. Dan kita masuk ke sesi terakhir, sesi penentuan penanya terbaik ya. Jadi dalam sesi ini saya akan bertanya kepada Pak Agya. Pak Agya, kira-kira penanya terbaik siapa nih Pak? Kalau di penanya langsung tadi itu ada 3 orang, ada Audrey, Ivana, dan Anggela. Kalau dari Bapak? Tadi yang tanya terkait dengan efisiensi PLTS itu Pak, yang semakin besar kebutuhannya, bagaimana cara efisiensinya, itu Mbak Ivana kalau nggak salah ya, yang kedua ya. Kalau Ivana deforestasi. Yang ketiga itu ya. Kalau Audrey efisiensi EBT versus PLTU. Ya itu Pak. Oke, selamat ya untuk Audrey. Silakan nanti Audrey jangan leave Zoom dulu. Saya butuh alamatnya untuk pengiriman souvenir. Oke, demikianlah kuliah umum kita hari ini. Mewakili Dekan Fakultas Bioteknologi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agya dari Sun Energy, dan rekan-rekan dari Teknotek, ada Pak Aden, Bu Tina, ada Pak Edmund, dan lain-lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili Ibu Dekan. Di sini juga ada Bapak Ibu dosen, ada Pak Adri, ada Ibu Roga, dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Silahkan melanjutkan belajarnya sampai jam 5 nanti sore. Sampai ketemu lagi, dan kami dari ITDEL sangat berterima kasih kepada rekan-rekan dari Unit Sinar Mas Mining. Harapan kami adalah kita bisa bertemu di ITDEL langsung, tidak hanya di Zoom, karena kampus kami benar-benar kampus yang sangat indah Bapak Ibu. Agak sayang kalau tidak dikunjungi. Oke, terima kasih atas waktunya. Siap. Ya, Bapak bisa berkunjung dalam waktu dekat, Pak. Oke, ya, Pak. siapa? Iya, kita akan ke sana nih, Pak. Ketemu adik-adik dari Dell Institute juga ya. Oke, Bu, siap. Kami sangat senang menyambut kedatangannya. Tinggal infokan saja, nanti kami jemput di bandara. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Mayor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.